Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis. Oke, inilah kenyataan yang kamu hadapi. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Aries, menangis, inilah kenyataan yang kamu hadapi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Aries. Jika kamu di sini memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Dan untuk zodiak-zodiaknya itu aku lihat ada kartu The Moon, ada Pisces, oke, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Virgo, ada Taurus, Virgo, Capri, Virgo juga kuat ya di sini. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan ini cerita adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, baik, kita lihat di sini ada kartu The Moon. The Moon ini menggambarkan ya, ada seseorang yang benar-benar yang aku rasakan ya, saat ini lagi berada di titik terendahnya dia, ya. Tetapi dia seperti memiliki sebuah keinginan, sebuah harapan bahwasanya dia akan selalu disinari dan diangkat gitu ya, ke atas permukaan, di mana permukaan itu penuh dengan harapan dia gitu. Nah, tetapi di sini aku melihat keadaan ini adalah suatu keadaan ketakutan dia. Tetapi sebenarnya ada bulan di sini. Ada dua sisi ini, ada anjing yang menggonggong gitu ya. Ini adalah kekuatan spiritual yang mungkin kamu miliki. Jadi ini ada gambaran Aries itu kayak punya ketakutan, punya rasa kekhawatiran. Seakan-akan kamu itu berilusi keadaan kamu itu akan selamanya seperti ini, berada di titik terendah kamu, ya. Jadi inilah kenyataan yang memang kamu hadapi. Kenyataan di mana saat ini mungkin kamu lagi stuck di keuangan, di mana mungkin kamu lagi punya masalah dalam percintaan, ya. Kamu merindukan hari-hari dulu yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Di mana dulunya itu kamu merasa hidup kamu itu happy selalu. Kamu bahagia selalu dengan pasangan kamu. Mungkin kamu yang sudah menikah, kamu punya anak, ya. Tapi waktu terus berjalan. Di situ nantinya selalu masalah itu datang, silih berganti. Terkadang kamu kuat untuk menyelesaikannya. Terkadang kamu merasa kayak capek, ya. Bahkan mungkin sampai kamu ingin menyerah seperti di kartu ini. Tetapi ingatlah, di kartu The Moon ini ada sebuah ilusi kamu, ada sebuah harapan kamu itu, ya. Ada ketakutan kamu itu. Sebenarnya itu bisa dihilangkan. Karena di sini kamu itu punya kekuatan spiritual yang memang akhirnya akan kamu sadari, "Oh, kalau aku itu begini. Oh, kalau aku itu punya kekuatan ini," kata, ya. Nah, jadi coba kamu rasakan energi kamu rasakan intuisi kamu ya, sehingga nantinya ada sebuah harapan kamu itu mungkin akan terwujud satu persatu. Oke, Aries, ini di kartu The Moon ya. Nah, tapi kalau dikatakan ya tentang kenyataan seseorang, ada kenyataan seseorang mungkin yang begitu sangat merindukan kamu ya, tapi sih dia takut ya, dia takut untuk memulai satu hubungan bersama kamu. Ini kalau dari segi percintaannya kamu, oke? Bahkan mungkin, dia ini kayak sudah berkhayal ya, hidup bersama kamu, tapi itu ternyata dalam mimpi gitu loh. Jadi ini kalau tentang seseorang ya, seseorang yang begitu merindukan kamu, ya mungkin pada akhirnya dia akan bisa memiliki kamu, karena di sini ada kekuatan spiritual yang memang, dia dan kamu miliki, sehingga akhirnya akan ada pertemuan di sini. Oke, ini Aries.
Ini mungkin kenyataan yang kamu hadapi dan mungkin sempat sampai membuat kamu menangis ya. Menangis itu apa? Karena kamu merasa, "Kenapa sih aku ini menjadi seseorang yang memang, punya rasa takut, punya rasa khawatir," gitu. Seakan-akan aku udah menyerah dengan keadaan ini, ya. Tapi sebenarnya di sini ada kartu The World. The World ini akan ada perputaran, akan ada, peruntungan buat kamu berikutnya ya. Tapi apa ya, karena di sini aku melihat seperti kartu The Hermit. The Hermit ini kan adalah suatu, eee, apa ya, sebuah petunjuk nantinya akan kamu dapatkan atau sebuah tuntunan yang akan kamu dapatkan dari semesta. Karena mungkin semesta menginginkan kamu untuk bisa menjadi seseorang yang begitu sangat spiritual ya. Ya mungkin, semesta menginginkan kamu untuk selalu beribadah, menyerahkan kepada Tuhan, ya. Mungkin Tuhan pengen kamu itu selalu bersujud di hadapannya gitu. Sehingga akhirnya karena apa ya, karena selama ini, dulu itu kamu orang yang begitu sangat religi banget gitu. Tapi waktu berganti, waktu berjalan ya, terkadang ada terkontaminasi dengan hal-hal negatif membuat kamu akhirnya, kayak lalai dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, kamu lalai dalam menjalankan sebuah, eee apa ya, perjalanan religi kamu, ya sehingga akhirnya Tuhan menegur kamu dengan cara seperti ini. Jadi Tuhan itu pengennya kamu itu bersujud, gitu loh. Sehingga akhirnya apa yang kamu harapkan ini, itu bisa akan berubah. Jadi di sinilah sebenarnya petunjuk yang akan kamu dapatkan. Kamu sadar, "Oh ternyata aku ini selama ini udah jauh dari sisi spiritual aku," gitu, ya. Dan mungkin inilah kenyataan yang memang harus kamu hadapi, bahwasanya namanya hidup itu pasti berputar. Ada kalanya kamu merasa hidup kamu itu fine-fine aja, ada masa di mana kamu merasa ada ketakutan, ada keraguan, ada kekhawatiran, ya. Seperti halnya kartu di bottom of the deck ini, oke? Aries. Nah, jadi ya kenyataan berikutnya yang mungkin akan kamu hadapi adalah kamu akan segera bangkit. Bangkit dari keterpurukan kamu. Karena di sini ada kondisi kamu yang begitu terletak di titik terendah ya, tapi akhirnya kamu mulai mempelajari keadaan, kamu mulai mempelajari kondisi ya, diri kamu sendiri, dan kamu mungkin sudah bisa berdamai dengan keadaan, dengan lingkungan ya. Dan pada akhirnya kamu mulai bangkit, mempelajari semuanya. Oh, ternyata aku harus begini. Oh, ternyata aku harus begitu. Ya. Dan inilah kenyataan yang sebenarnya aku hadapi. Ternyata apa hasil dari bangkitnya kamu? Apa hasil dari perjuangannya kamu adalah keseimbangan. Beban kamu yang berat itu mungkin akan berangsur-angsur untuk menghilang, ya. Karena aku juga melihat ada, takdir yang benar-benar membuat kamu itu kayak merasa, "Oh, aku itu punya beban. Aku tuh punya tanggung jawab yang banyak," gitu. Dan ini mungkin kenyataan yang akan kamu hadapi, bahwasanya mungkin kamu seorang single parents, tapi kamu punya tanggung jawab yang besar, ya. Dan ternyata kamu sanggup untuk memikul beban itu. Itu hebatnya kamu, ya. Dan ternyata dengan petunjuk yang kamu dapatkan, kamu mulai bangkit. Beban yang dulunya banyak, beban yang dulunya berat gitu ya, sekarang udah menjadi ringan, ya. Kegalauan kamu ini akan hilang, ya. Kesedihan kamu ya, di mana kamu di sini berpikir bahwasanya, "Ah, kapan ya aku bisa bahagia? Kapan ya aku bisa menemukan, kesuksesan?" Ternyata itu dengan mudah aja, karena hidup kamu udah kamu bikin enjoy. Hidup kamu itu udah bener kayak, eee, kamu buat sepositif mungkin gitu loh. Apapun yang kamu hadapi, kamu selalu bersyukur di sini. Ya, inilah dia. Tentang kenyataan yang memang kamu hadapi. Ini semua ini memang sempat ya membuat kamu menangis, kamu bersedih ya, kamu mencoba untuk, menjauh dari apa-apa yang, kamu lihat gitu ya. Mungkin dari teman-teman, dari pasangan kamu, bahkan mungkin dari keluarga. Kamu sempat menjauh, karena mungkin kamu sempat juga tidak dihargai di lingkungan itu. Tetapi pada akhirnya kamu bisa menunjukkan kepada mereka-mereka kalau kamu itu adalah orang yang pantas gitu, untuk diperhitungkan di lingkungan itu, ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Untuk berikutnya, seperti apakah kenyataan yang akan kamu hadapi lagi sehingga membuat kamu menangis? Semoga aja ini akan ada tangisan bahagia ya buat Aries. Apakah yang terbaca? Ya. Nah, ini ada prinsip. Aku merasakan ya di energi ini kamu akan mengerti bahwasanya teman itu begitu penting bagi kamu. Nah, mungkin ada kalanya beberapa dari Aries itu kayak, ya aku itu ya nggak dipungkiri juga, kita itu butuh teman, ya.
teman yang baik, bukan teman yang toksik. Ya, mungkin ada kalanya kamu itu dulunya ketemu dengan teman-teman yang begitu toksik. Setelah kamu menyadari hubungan toksik ini yang nggak baik ya, kamu mungkin mulai membatasi diri. Kamu mungkin mulai menjauh dari hubungan itu. Dan pada akhirnya ya, kamu merasa nantinya kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang benar-benar kayak positif gitu loh. Teman-teman yang positif, ya. Dan teman di sini memang, adalah tempat kamu curhat, bercerita, berkeluh kesah gitu ya. Ada beberapa dari Aries itu kayak punya teman nih, karena teman itu adalah, seseorang yang mungkin bisa menjadikan kita itu mendapatkan support, mendapatkan bantuan, itu jika kita menjalankan hubungan yang benar-benar positif ya. Nah, aku juga melihat di sini ada regret, I know that I, connect change the past ya. Di sini seperti ada penyesalan ya, regret, ada penyesalan. Di mana beberapa dari Aries itu kayak, eee, ya menyesal kenapa sih masa lalu itu tidak bisa aku ubah gitu. Ya pada dasarnya ya, aku tahu bahwasanya, eee, masa lalu itu tidak bisa kita rubah gitu, tetapi masa depan itu bisa kita persiapkan dari sekarang. Ya, jadi Aries itu saat ini itu kayak, ya apa yang terjadi di masa lalu, ya itu jadikanlah itu sebuah pembelajaran. Karena itulah kenyataan yang kamu hadapi, ya, bahwasanya kamu tidak bisa merubah apapun di masa lalu, tapi di masa depan kamu bisa mempersiapkan dari sekarang, ya. Dan aku juga melihat di sini ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan di mana kamu merasa kayak ya tidak selamanya kamu itu berada dalam kesedihan, tidak selamanya juga kamu akan berada di dalam kekecewaan. Ada masanya juga kamu akan menemukan suatu kebahagiaan kamu. Oke? Dan aku juga melihat di sini kalau honesty ini adalah sebuah kejujuran ya. Kalau kejujuran ini benar-benar kayak apa ya? Kamu itu I can always expect the truth from other. Ya, aku tidak selalu bisa mengharapkan kebenaran dari orang lain gitu ya. But I can expect it from myself. Tapi ya aku bisa mengharapkan ya dari diri aku sendiri. Arti kata ini adalah, suatu kejujuran yang memang benar-benar dari diri kamu. Ya kita tidak bisa berharap orang lain untuk jujur kepada kita. Kita tidak bisa mengharap orang lain itu harus begini terhadap kita, nggak bisa. Yang kita bisa atur itu adalah diri kita sendiri. Jadi ini ada tentang, diri kamu yang benar-benar udah kamu, tata tata rapi gitu loh. Hati kamu itu udah benar-benar kayak, sudah bisa menjadi seseorang yang apapun yang kamu hadapi, itu kamu akan bisa menerimanya, ya, begitu. Itu yang aku rasakan di sini. Dan ini aku juga melihat ada failure, sebuah kegagalan. Kegagalan, I understand that a mistake is only an opportunity to learn, ya. Sebuah kegagalan. Di sini aku memahami bahwasanya ya, apa yang aku dapatkan misalnya kegagalan ini, sebenarnya itu adalah sebuah peluang ya untuk kita belajar, ya. Untuk belajar untuk memahami suatu keadaan ini gitu, ya. Intinya kegagalan itu adalah sebuah kesalahan, tapi itu kita jadikan sebuah pembelajaran, ya. Belajar dari kegagalan ya, itu intinya ya. Jadi kartu ini benar-benar kayak mengingatkan kita kalau, ya kalaupun gagal kita nggak usah khawatir, kalaupun gagal kita nggak usah mikir gitu, nggak usah sedih, karena kita itu belajarnya itu yang dari kegagalan gitu, ya. Oke, buat Aries. Nah, untuk selanjutnya ini ada kartu Pride. I love myself and I see myself in everyone ya. Ini seperti kebanggaan ya dalam diri kamu. Aku mencintai diri aku sendiri dan aku melihat ya uh, ya apa yang ada dalam diri aku itu kayak bisa memotivasi aku gitu loh. Dan aku melihat apa yang ada di diri aku juga lihat pada diri orang lain gitu ya. Jadi kamu itu merasa kayak ah orang lain itu bisa kenapa aku enggak? Jadi kamu lebih, "Ah, aku tahu nih aku butuh ini, aku tahu aku lagi butuh itu," dan kamu akan perjuangkan. Di situ letaknya ya, di mana apa yang kamu impikan gitu ya, apa yang kamu harapkan, itu bisa kamu wujudkan. Dan kamu tidak akan lagi berada di titik terendah ini. Air mata kamu itu akan benar-benar kayak terhapus oleh kebahagiaan yang kamu ini, ya. Oke, buat Aries itu yang terbaca. Emang emang sih ya, di sini ada at first sight ya, I accept the challenge are the best way to learn ya. Aku melihat di sini ada kesulitan, tapi aku menerima tantangan ini. Dan ini adalah sebuah jalan yang terbaik untuk aku belajar. Jadi, Aries ini benar-benar kayak udah pikirannya mindset itu udah kayak bagus banget gitu loh.
kamu udah berpositif thinking, sehingga akhirnya ada pun kesulitan yang kamu hadapi, kamu akan menerima itu. Kamu akan menerima itu sebagai tantangan dan kamu juga beranggap itu adalah jalan terbaik untuk kamu belajar. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita ambil pelajarannya dari apa yang kita rasakan. Baik itu kesulitan, kekecewaan, kesedihan, ya. Ya mungkin semua itu sebenarnya adalah rencana Tuhan buat kita. Di mana mungkin kamu itu kayak itu bentuk sayangnya Tuhan kepada kita sebenarnya. Kenapa kita diberikan cobaan, tantangan ya? Karena Tuhan mau kita itu berubah. Kita itu merubah diri kita sendiri gitu. Karena ya siapapun nggak bisa merubah diri kita selain diri kita gitu loh. Ya, itu ya Aries. Nah, inilah mungkin kenyataan hidup yang mungkin akan kamu hadapi dan semua itu mungkin akan bisa kamu hadapi dengan tenang, dengan damai, dengan pikiran positif sehingga akhirnya kebahagiaan, kesuksesan akan menjadi milik kamu. Oke Aries, nah inilah bacaan yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku Aries. Semoga air mata kamu itu akan digantikan dengan air mata kebahagiaan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.